Beda pernyataan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal depo BBM Pelumpang menimbulkan kebingungan bagi warga terdampak. Apa sebenarnya keputusan final dari pemerintah memindahkan depo Pertamina atau warga terdampak? Kita akan membahasnya dengan ahli kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dan pengamat energi Kurtubi. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Trubus. Selamat malam Pak Trubus. Ya, selamat malam Mbak Fitri. Ya Pak, sebetulnya mana yang paling realistis, yang paling efektif dan efisien dan paling ideal? Merelokasi depo Pertamina ke lahan Pelindo atau warga yang harus direlokasi? Kalau dari aspek kebijakan publik, tentu yang paling rasional adalah publiknya, Mbak. Dalam hal ini adalah masyarakatnya yang harus direlokasi. Hal ini karena apa? Masyarakat yang tinggal di situ kan sebenarnya kan tidak menempati lahan atau tanah yang miliknya sendiri, dan itu kan sudah menjadi sengketa lama, sehingga mereka membutuhkan tempat yang lebih layak, yaitu dengan dibangunnya satu rusunawa atau apa saja, yang penting mereka bisa bertempat tinggal yang layak. Yang kedua, menurut saya kalau itu dibiarkan terus seperti itu, maka yang terjadi masyarakat nanti khawatirnya itu akan menempati lagi lahan yang tadinya kebakaran tadi, ditempati lagi kalau kemudian pemerintah terlalu lama di dalam memberikan solusi atau memberikan pertolongan kepada mereka dengan memberikan istilah tempat tinggal yang layak. Yang selanjutnya menurut saya yang penting juga bahwa kalau membangun rusun justru itu lebih cepat, Mbak, karena paling 6 bulan aja selesai, jadi tidak menunggu waktu terlalu lama. Jadi persoalannya pada percepatan. Kalau dibandingkan memindahkan depo itu lama sekali, itu kan perkiraan 2024 baru dimulai. Kemudian nanti kalau misalnya 2,5 tahun atau 3 tahun selesai taruhlah misalnya, itu juga masih lama. Artinya masyarakat ini jadi terbengkelai kan, istilahnya jadi tidak terawat, terurus lagi. Nanti bagaimana kemudian, apakah mereka masih bisa menempati lagi di tempat situ juga menjadi problem. Artinya ini persoalan harus diselesaikan secara cepat sehingga masyarakat bisa merasa terlindungi atau masyarakat ada kepastian hukumnya, Mbak. Oke, Pak Trubus, ada kemudian juga pandangan bahwa opsi pemindahan depo lebih kemudian bisa dilakukan karena ini dapat diputuskan dengan cepat oleh Pertamina. Sementara kemudian jika opsinya adalah merelokasi warga, ini keputusan yang diambil harus melibatkan berbagai stakeholder seperti Pertamina sendiri, pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga warganya. Tanggapannya seperti apa, Pak Trubus? Iya, menurut memang secara rasional kebijakan seolah-olah itu lebih cepat karena itu urusan Pertamina. Namun demikian pemindahan itu saya merasa bahwa itu infrastruktur ataupun pipa-pipa itu kan juga lama, Mbak. Jadi menurut saya itu justru menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Karena apa? Karena di samping biayanya juga lebih mahal, karena itu dibayangkan aja satu pipa berapa miliar misalnya lah, itu untuk memasang berarti butuhkan uang triliunan. Nah, menurut saya lebih efektif kalau kemudian justru malah masyarakat yang dibuatkan rumah atau bukan rusun, direlokasi. Nah, disitulah saya rasa malah nama Pertamina menjadi baik di mata publik, gitu, di mata masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab korporasi terhadap persoalan adanya bencana kebakaran tadi, Mbak. Oke, tapi apabila kita lihat dari sikap pemerintah sendiri nampaknya masih mendua karena kemudian masih ada beda pernyataan antara Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengenai mana kemudian yang harus direlokasi. Untuk Erick Thohir sendiri mengatakan depo Pertamina yang harus dilokasi ke lahan Pelindo, sementara Luhut Binsar Panjaitan berpandangan bahwa warga ataupun penduduknya lah yang harus direlokasi. Ini bagaimana kemudian dampaknya kepada warga melihat ada dua beda pandangan dan sikap di dalam pemerintahan itu sendiri, Pak Trubus? Iya, menurut saya ini sikap pemerintah yang ambigu, yang terkesan inkonsisten karena dua menterinya paling tidak dari pemerintahan Pak Jokowi melontarkan hal yang berbeda. Nah, disinilah kemudian menunjukkan bahwa kedua kementerian itu atau dua pejabat itu tidak saling berkoordinasi. Artinya ego sektoral dan merasa paling benar itu menjadi dipertontonkan di tengah publik, di mana kemudian masyarakat sendiri sebenarnya menunggu adanya kepastian hukum. Nah, yang kedua menurut saya justru polemik itu sendiri saya khawatir justru akan membuat masyarakat makin tidak punya harapan lagi, gitu. Jadi nanti terabaikan. Nah, di sini
hal yang lain menurut saya yang agak lemah dari posisi Pemprov sendiri. Artinya gubernur harusnya sebagai orang PJ lah setidaknya yang tidak punya beban politik dan beban kampanye itu dengan cepat mengambil alih bagaimana kemudian menyelesaikan tanah ini yang memang sengketa sejak tahun 70 bisa berkoordinasi dengan Kementerian ATR setidaknya ditelusuri dan diselesaikan sehingga tidak terjadi bencana lagi gitu Mbak. Baik Pak Trubus, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya karena nantinya juga telah bergabung sama kami pengamat energi Bapak Kurtubi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan telah bergabung bersama kami pengamat energi Bapak Kurtubi. Selamat malam Pak Kurtubi. Selamat malam. Ya, Pak Kurtubi, dalam perbincangan saya sebelumnya dengan Pak Trubus, dari sisi kebijakan publik yang paling kemudian realistis dan kemudian bisa dilakukan adalah merelokasi warga. Dari pandangan Anda sendiri, jika pemerintah memilih merelokasi depo Pertamina ke lahan Pelindo, apa konsekuensi dari langkah ini? Pertama akan lama, ya. Nomor dua akan memubazirkan aset yang sudah ada, yang sudah dibangun sudah puluhan tahun, direncanakan oleh Pertamina di Pelumpang ini ya, dan sudah berjalan. Ini menjadi masalah karena pemukiman itu kelewat dekat, itu saja kok. Pemukiman itu melampaui batas-batas yang wajar, nempel ya, ke fasilitas storage pipa-pipa Pertamina. Itu saja kan masalahnya ini. Udah selesaikan yang paling efisien buat bangsa dan negara. Ya, pindahkan, alokasikan mereka ke tempat yang lebih jauh dari infrastruktur ini. Jadi operasi tetap berjalan, suplai BBM tetap berjalan di storage ini, sampai membetulkan apa namanya pipa yang pecah itu, yang lain kan tidak. Tetap jalan begitu loh. Sebab ini sekali lagi saya ulang, ini didesain oleh Pertamina sudah puluhan tahun. Dia didesain untuk penggunaan jangka yang sangat panjang. Ya masa gara-gara salah apa namanya pemukiman yang nggak benar itu berakibat merusak semua, bikin biaya besar semua. Nah ini kan masalah sederhana, ya sederhana dalam arti bahwa pelanggaran terhadap lokasi ini, ya yang menyebabkan makan korban. Itu saja nih. Kalau penghuni ini bisa digeser lah katakan begitu ya, itu saja misalnya ya 300 meter dari yang sekarang misalnya atau 500 meter dari yang sekarang misalnya, selesai persoalan itu. Jadi tetap beroperasi, storage-nya tetap beroperasi, pengiriman apa namanya BBM lewat pipa tetap jalan seperti itu. Jadi kecuali memang Pertamina yang menyabot tanah. Oke. Baik Pak Kurtubi, tapi kan dalam hal ini, dalam hal relokasi ini pemerintah masih sepertinya belum mengambil langkah tegas karena masih ada perbedaan sikap antara dua menterinya. Ini urgensi pemerintah harus segera mengambil sikap tegas agar tidak membingungkan bagi warganya sendiri, seperti apa Pak Kurtubi? Jelas, tegas harus ambil sikap bahwa alokasi untuk penghuni yang sekarang ini yang terlampau dekat dengan nempel malah dengan infrastruktur yang ada, mereka aja nih dialokasikan ke tempat lain atau digeser ke belakang 500 meter, 400 meter, misalnya seperti itu. Ya, nggak usah bikin baru lagi, nggak usah bikin apa yang lain di tempat lain. Cuma makan biaya itu, makan biaya dan berbeda dengan niat awal Pertamina membangun infrastruktur ini di tempat ini. Oke, baik Pak Trubus, tanggapannya? Ya, menurut saya sejak senada atau sepikiran dengan itu saya memang jauh lebih mudah memindahkan warganya karena meskipun warga itu sendiri tentu harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, akan tetapi saya rasa malah justru itu yang paling cepat karena ini persoalannya masalah waktu ya supaya masyarakat yang terdampak ini tidak istilahnya keleleran atau tidak terurus sama sekali. Nah, di satu sisi memang persoalannya bagaimana membangun pemukiman yang mungkin jaraknya dibikin sekitar 500 meter lah ya dari di buffer zone-nya itu sekitar jaraknya seperti itu. Nah, pemerintah itu artinya di sini Pemprov DKI
dan pemerintah pusat dan Pertamina itu kan 3 pihak tripartit itu tinggal berkolaborasi menempatkan satu tanah di mana kemudian tak jauh dari ini karena persoalan relokasi itu sebenarnya hanya satu kok warga itu yaitu mengenai jarak dari mereka mencari mata pencaharian, itu mencari nafkah. Kalau jaraknya jauh mesti dia akan menolak. Tapi kalau enggak, jaraknya berdekatan, mereka mesti mau. Karena pengalaman kita di Jakarta misalnya relokasi di Rusun Jatinegara waktu itu dengan adanya pembenahan di Kali Ciliwung itu ternyata lebih cepat gitu. Jadi dalam hal ini masyarakat bisa menerima, Mbak. Oke, baik, kita tunggu langkah pemerintah yang tegas berikutnya akan seperti apa agar kemudian ada solusi yang jelas ditawarkan kepada warga yang terdampak. Terima kasih Pak Trubus dan juga Pak Kurtubi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.